Sudah tampil. Ya, Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi halkihi Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ada di ruang Zoom. Terima kasih Prof. uh, sudah membersamai kami. Kali ini yang mendapatkan giliran presentasi adalah Saudara Abdul Muthalif dengan makalah Islam di Anak Benua India, membahas tentang Kesultanan Delhi tahun 1206 sampai 1526. Untuk mengefisienkan waktu kepada Saudara Abdul Muthalif, dipersilahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja saya akan Ya, mempresentasikan hasil uh, makalah saya yang membahas tentang Islam di Anak Benua India, yakni Kesultanan Delhi 1206 sampai 1526. Latar belakang masuknya Islam ke Anak Benua India bukan sekedar peristiwa perpindahan agama, melainkan uh, salah satu babak paling krusial yang mengubah peta peradaban dunia secara permanen. Jauh sebelum kekuatan politik Islam terbentuk di tanah India, interaksi antara masyarakat lokal dengan kaum muslim telah terjalin harmonis melalui jalur perdagangan laut di sepanjang pesisir Mulabar. Para pedagang Arab membawa tidak hanya komoditas dagang, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang mulai dikenal secara perlahan oleh masyarakat pesisir. Namun wajah sejarah India mulai berubah secara drastis ketika pengaruh politik Islam mulai masuk melalui jalur darat di wilayah utara. Kemudian bermula dari ekspedisi militer pasukan Asia Tengah dan Afghanistan. Pengaruhnya bertransformasi dari sekadar kontak dagang menjadi sebuah entitas politik yang terstruktur. Puncaknya di sini ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi, yakni 1206 sampai 1526 Masehi, yang muncul sebagai wujud kekuasaan politik Islam besar pertama yang mampu mengintegrasikan wilayah India yang sangat luas dan beragam di bawah satu kendali pemerintahan pusat. Adapun rumusan masalah yang insya Allah kita bahas pada materi kali ini, yakni yang pertama adalah bagaimana asal-usul berdirinya Kesultanan Delhi, kemudian bagaimana perkembangan Kesultanan Delhi selama masa kekuasaannya, ketiga apa saja faktor yang menyebabkan kemunduran keruntuhan Kesultanan Delhi. Yang pertama adalah asal-usul dari Kesultanan Delhi. Berdirinya Kesultanan Delhi tidak lepas dari ekspedisi militer yang dilakukan oleh Muhammad Ghori. Muhammad Ghori ini adalah seorang penguasa dari wilayah Afghanistan. Dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di India Utara pada akhir abad ke-12. Namun, Muhammad Ghori ini tidak menetap di India, melainkan ia menunjuk panglima perangnya yang paling setia dan cakap, yaitu Qutbuddin Aibak, untuk mengurus wilayah taklukannya di India. Ketika Muhammad Ghori wafat pada tahun 1206, tanpa meninggalkan pewaris tahta laki-laki, Qutbuddin itu mengambil alih kekuasaan secara mandiri.
Ia memisahkan wilayah India dari Kekaisaran Gori dan mendirikan Kesultanan Delhi. Karena Aibak pada awalnya adalah seorang budak militer atau Mamluk yang dibeli dan dididik oleh Gori, dinasti pertama yang ia dirikan ini dikenal sebagai dinasti Mamluk atau dinasti budak. Inilah tonggak awal berdirinya Kesultanan Delhi. Kemudian B. Perkembangan Kesultanan Delhi. Selama rentang waktu lebih dari 3 abad, Kesultanan Delhi mengukir sejarah sebagai pusat kekuasaan Islam yang sangat dinamis di anak benua India. Menariknya, sistem pemerintahan tidak diwariskan secara turun-temurun. Dalam satu garis darah keluarga, kekuasaan silih berganti dipegang oleh 5 dinasti yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik kejayaan dan krisisnya sendiri. Era ini diwarnai oleh intrik politik istana, ekspansi wilayah besar-besaran, upaya keras membendung ancaman dari luar, serta persinggungan budaya yang melahirkan peradaban baru. Nah, berikut adalah 5 dinasti yang berkuasa beserta rekam jejak perkembangannya. Yang pertama adalah dinasti Mamluk yang tadi sempat dijelaskan. Ya, ini berdiri sekitar 1206 sampai 1290. Dinasti ini menjadi peletak fondasi dasar sistem pemerintahan Islam di India. Dinamakan dinasti budak karena para pendirinya itu berawal dari status tawanan militer yang diangkat menjadi jenderal kepercayaan. Pada masa itu, pemerintahan Sultan Qutbuddin Aibak mulai dibangun mahakarya arsitektur seperti Menara Qutb Minar di Delhi. Menara ini tidak hanya berfungsi untuk sebagai tempat mengumandangkan azan, tetapi juga didirikan sebagai monumen simbol kemenangan dan kekokohan eksistensi Islam di tanah Hindu. Penguasa tangguh lainnya dari dinasti ini, Sultan Iltutmish, berhasil mengonsolidasi wilayah dan menyelamatkan India dari ancaman mematikan invasi Mongol. Pimpinan Genghis Khan melalui strategi diplomasi dan militer yang brilian. Yang kedua adalah dinasti Khalji. Sekitar tahun 1290 sampai 1320 Masehi. Meskipun usianya terbilang singkat, Kesultanan Delhi mencapai puncak kekuatan militernya pada masa ini, terutama di bawah kepemimpinan Alauddin Khalji. Dia adalah sosok penguasa yang ambisius, berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga menembus jauh ke wilayah India Selatan, yang sebelumnya wilayah ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Untuk membiayai pasukan militernya yang sangat besar guna menahan serangan bertubi-tubi dari sisa-sisa pasukan Mongol, Alauddin menerapkan sistem ekonomi radikal. Ia melakukan pengendalian harga pasar yang ketat atas kebutuhan pokok dan menindak tegas praktik korupsi. Jadi sehingga prajurit dan rakyat bisa tetap hidup terjamin di masa peperangan yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah dinasti Tughlaq, sekitar 1320 sampai 1414. Secara geografis, hamparan kekuasaan Kesultanan Delhi mencapai titik terluasnya pada masa dinasti ini. Namun pada masa pemerintahan ini seringkali dikenang karena berbagai kebijakan eksperimental yang berujung pada kekacauan, terutama di era Sultan Muhammad bin Tughlaq. Dengan niat untuk mengontrol wilayah di selatan dengan lebih efektif, ia memaksa pemindahan ibu kota secara besar-besaran dari Delhi ke Daulatabad atau Devagiri di wilayah tengah India. Perjalanan panjang ribuan kilometer ini memakan sangat banyak korban jiwa akibat kelelahan dan penyakit. Sebelum akhirnya ibu kota ditarik kembali ke Delhi, keputusan kontroversial lainnya adalah membuat uang koin dari tembaga dengan nilai tukar setara perak murni. Kebijakan ini memicu pemalsuan massal yang dilakukan oleh warga sehingga menyebabkan inflasi parah dan menguras habis kas negara.
Yang keempat, dinasti Sayyid 1414 sampai 1451. Dinasti ini muncul dari tengah puing-puing kehancuran pada tahun 1398, penakluk kejam dari Asia Tengah, Timur Leng, menyerang dan meluluh lantakan kota Delhi, menjarah harta benda, dan menghancurkan infrastruktur. Penguasaan dinasti Sayyid naik tahta dalam kondisi pemerintahan yang sangat rentan. Yang kemudian kelima, dinasti Lodi 1451 sampai 1526. Dinasti Lodi ini menjadi babak penutup sekaligus satu-satunya dinasti dalam sejarah Kesultanan Delhi yang dinasti sebelumnya yang berakar dari ras Turki. Tokoh penting seperti Sikandar Lodi berusaha keras memulihkan wibawa kesultanan dengan memperbaiki roda ekonomi yang memindahkan ibu kota ke Agra. Namun tradisi kesukuan Afgan yang sangat independen itu membuat otoritas sultan sering dipertanyakan. Hal ini memicu banyaknya intrik internal dan pemberontak dari para gubernurnya sendiri, yang pada akhirnya memperlemah pertahanan negara dari dalam. Dampak kebudayaan sintesis Indo-Islamik lebih dari sekedar pertarungan militer. Warisan terbesar Kesultanan Delhi adalah terjadinya perpaduan kebudayaan yang luar biasa megah. Era ini melahirkan gaya seni dan arsitektur Indo-Islamik. Pembangunan masjid, benteng, dan istana mulai menggunakan desain kubah dan lengkungan-lengkungan besar khas tradisi Islam yang dikerjakan persilangan budaya juga melahirkan fenomena linguistik yang unik. Interaksi yang terus-menerus antara tentara pendatang Muslim yang berbahasa Persia, Turki, dan Arab dengan penduduk lokal di barak-barak militer dan pasar memunculkan bahasa baru yang lebih mudah dipahami oleh kedua pihak. Cikal bakal bahasa ini dikenal dengan sebagai bahasa Urdu, yang secara harfiah berarti camp militer. Bagian C, kemunduran dan keruntuhan pada tahun 1526. Meskipun sempat sangat berjaya, Kesultanan Delhi akhirnya runtuh akibat beberapa faktor utama. Invasi Timur Leng. Yang pertama adalah invasi Timur Leng. Serangan kejam dari Timur Leng meluluh lantakan kota Delhi. Ribuan orang dibunuh dan harta benda dijarah. Kejadian ini membuat kekuatan Kesultanan Delhi patah dan tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Yang kedua, kebijakan pemimpinan yang lemah dan kontroversial. Kebijakan Muhammad bin Tughlaq yang sering berubah-ubah membuat keuangan negara terkuras. Selain itu, para penerus di masa akhir kesultanan sering kali lemah dan sibuk berebut tahta. Ketiga, pemberontakan daerah karena wilayah terlalu luas dan sistem komunikasinya lambat. Banyak gubernur daerah seperti di Bengal dan Gujarat itu melepaskan diri dari mendirikan kerajaan sendiri. Yang terakhir, serangan Babur, pertempuran Panipat pertama. Pada tahun 1526, puncak keruntuhan terjadi pada masa Ibrahim Lodi. Ia adalah pemimpin yang otoriter dan dibenci oleh para bangsawannya sendiri. Paman Ibrahim Lodi bahkan mengundang Zahir Uddin Muhammad Babur, seorang penguasa keturunan Mongol Turki dan Kabul, untuk menyerang Delhi. Pada pertempuran Panipat pertama, pasukan Babur yang membawa teknologi meriam canggih berhasil mengalahkan pasukan Ibrahim Lodi yang jauh lebih besar. Kematian Ibrahim Lodi menandakan berakhirnya Kesultanan Delhi dan dimulainya era Kekaisaran Mughal di India. Sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah asal-usul Kesultanan Delhi berada pada tahun 1206, didirikan oleh Qutbuddin Aibak, seorang jenderal keturunan budak militer
yang mengambil alih wilayah taklukan tuannya, yakni Muhammad Ghori di India. Kemudian perkembangan kesultanan ini berkembang di bawah 5 dinasti, yakni Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan Lodi. Kemudian kemunduran terjadi ketika kesultanan ini melemah akibat kehancuran ekonomi pemberontak daerah serta invasi Timur Leng. Keruntuhan total terjadi pada tahun 1526 ketika Sultan terakhir Ibrahim Lodi dikalahkan oleh Babur dan pertempuran Panipat yang kemudian mendirikan Kekaisaran Mughal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Kemajuan-kemajuannya apa yang bisa dilihat dari segi peradaban Islam yang ada di sana? Karena tadi dikatakan bahwa dia telah berjasa mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Lalu apa buktinya bahwa pernah berjaya di sana Islam? Jadi sejarah itu membuktikan suatu peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan itu kalau dilihat di India sekarang ini, di New Delhi itu masih utuh. Termasuk peninggalannya itu Taj Mahal. Tapi Anda hanya membahas masa pemerintahan di New Delhi, tapi itu masih berlanjut pada masa pemerintahan Mughal. Mughal itu ya diambil alih oleh bangsa Mongol. Ya artinya keturunan dari Mongol. Itu dalam sejarah dikatakan bahwa dinasti Mughal itu adalah anak keturunan dari Timur Leng. Ya, dari pihak bapak, kemudian dari pihak ibunya dari Genghis Khan. Makanya dia disebut dengan Mughal, asal kata dari Mongol. Ya, jadi itu ya kalau dulu budak-budak yang memerintah kurang lebih ya 350 tahun, kini dia diperintah oleh keturunan Mughal, Mongol ya, Genghis Khan. Dan sampai berakhir tahun 1857. Yang bukti peninggalannya itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu Anda ketinggalan di situ. Padahal kita mau membahas India secara keseluruhan. Sehingga kita nanti mengetahui ya bagaimana situasi dan kondisi India sebelum Islam datang, bagaimana pada masa Islam berjaya, dan bagaimana sesudah itu. Dan sekarang India dibawa kekuasaan Inggris setelah jatuhnya Mughal, ya itu dibawa kekuasaan Inggris. Lalu nanti kemudian setelah Inggris ya dia merdeka itu maka terbagi dua lah India, Pakistan dengan India. Pakistan itu ya dirintis oleh siapa? Iqbal ya Ali Jinnah dan Ahmad Khan. Nah itu berdirilah ya Pakistan negara Islam, kemudian India itu disebut dengan negara Hindu. Ya, tapi sampai sekarang pembagian wilayah itu masih dalam sengketa karena ada di antara Pakistan dengan India itu ada provinsi di situ ialah Kashmir. Nah, inilah menjadi perebutan sampai sekarang ini. Kenapa terjadi itu? Masing-masing mengklaim bahwa Kashmir itu adalah wilayah saya. Ya, Pakistan menyatakan mayoritas Islam di Kashmir itu ada di Kashmir. India itu minoritas, tetapi India itu lagi menyatakan bahwa itu pemimpinnya Kashmir itu adalah orang Hindu, bukan orang Islam. Ya, inilah yang menjadi polemik sekarang ini. Ya, sampai turun tanganlah Perdana Menteri India itu adalah Modi, ya Narendra Modi. Nah, itu sampai sekarang kemudian yang terjadi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kalau di India, mayoritas Hindu, kemudian minoritas Islam. Tapi sebaliknya di Pakistan itu adalah negara Islam 100%. Itu ya. Ya jadi inilah nanti kita akan mengetahui ya bagaimana perkembangan Islam di India. Ya, setelah kita mengetahui beberapa negara, kita sudah ketahui bagaimana kondisi dan situasi itu sangat memberikan corak perluasan Islam. Karena ya India diketahui bahwa itu bahasanya berbeda. Dia adalah bahasa Sanskerta. Dan memang sudah dulu ya karena susahnya ditaklukkan India ini, kenapa susah itu Umar bin Khattab ketika pasukan Mughirah ibnu Syu'bah ya
itu melanjutkan ya melakukan perjalanan itu tidak sampai ke India karena keadaan geografi yang tidak mendukung. Ya, terus setelah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengutus lagi, ya, tapi lagi tidak berhasil menembus India yang dalam bahasa Islam namanya Sin, itu di Al-Quran Sin, tapi Hindu ya, maksudnya di situ Hindu. Jadi nanti pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengirim delegasi, itu adalah Muhammad ibnu Qasim, ya, Al-Tha'labi. Ya, itulah yang menembus India sampai di kotanya, ya, yang pada waktu itu umat Islam yang ada sebelumnya di sana itu dalam keadaan yang tidak tentram, ya, karena selalu ada pembunuhan, selalu ada konflik. Tapi setelah masa pemerintahan, ya, kurang lebih 50 tahun sesudah itu, ya, sesudah masa Al-Khulafaur Rasyidin, itu sudah mulai tentram, itu atas usaha Muhammad Qasim, ya, tetapi terus ya setelah itu berhasil menenangkan situasi yang ada pada waktu itu, akhirnya dia diangkat menjadi gubernur, ya. Terus ya beberapa tahun mereka menduduki gubernur karena ada persoalan internal, ya, antara Al-Hajjaj dengan Sulaiman, ya, bersikukuh ya untuk mengadakan konflik. Akhirnya nanti itu Muhammad Qasim Al-Thaqafi itu terbunuh. Nah, itulah lama-kelamaan itu kurang lebih 200 tahun kemudian, ya, barulah ada Ghaznawi, ya, itu dikirim oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad, pusat kekuasaan Islam. Jadi Ghaznawi ini adalah memang seorang budak dari keturunan Persia, dan itu Al-Ma'mun sudah melihat bahwa ketangkasan, kepakaran militer Al-Ghaznawi bisa menjadi utusan di India, karena memang India itu yang saya katakan negara lain daripada yang lain. Itu tradisinya sangat kuat, bahasanya berbeda, agamanya juga beda, kemudian itu dia punya pantangan itu kalau ada orang asing itu dianggap sebagai najis. Nah, inilah kendala yang dihadapi Islam pada waktu itu. Tapi alhamdulillah Ghaznawi bisa menerobos itu. Ya, akhirnya nanti tumbuhlah kerajaan itulah namanya New Delhi. Ya, dinasti Delhi yang berlangsung ya kurang lebih 350 tahun dengan beberapa pemerintahan. Jadi setelah Ghaznawi itu kemudian dipimpin oleh Ghuri. Ghuri itu adalah seorang budak, sehingga ia dikatakan dia adalah kepala budak-budak. Dari situlah muncul ya silih berganti ya dari Ghuri, kemudian berganti-ganti ada Tughluq, ada Hajjaj, ada Sayyid, ada Lodi. Nah, itu semua itu adalah keturunan budak. Dan apa yang dikerjakan para budak-budak ini di India itu nampak sampai sekarang bisa Anda saksikan. Ya, itu di New Delhi lama, bukan New Delhi baru, ya. Delhi lama, disitulah budak-budak itu dan kemahiran arsitekturnya, ya, kemahiran dalam peperangan, apalagi melawan orang Hindu, ya, yang masih beragama Hindu, kemudian bahasa Sanskerta. Jadi kesulitan Islam di situ karena susah memahami bahasanya, kemudian orang Hindu juga susah memahami bahasa Arab dengan bahasa Persia. Itu kesulitannya, jadi tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain untuk menjalin hubungan diplomatik berbeda dengan negara-negara lain. Ya, kenapa negara lain mudah? Karena pada masa Bani Umayyah itu ya negara-negara yang sudah ditaklukkan Islam dijadikan sebagai satu bahasa internasional adalah bahasa Arab. Sehingga antara satu negara yang ditaklukkan dengan negara yang lain itu memakai bahasa Arab. Beda dengan di India, ya. Bahasa persatuan mereka di India itu ada 22 bahasa. Jadi susah dimengerti, ya, sedangkan penduduknya susah memahami bahasa itu kecuali dari golongan yang berpendidikan, karena bahasa persatuan mereka itu adalah bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari. Tapi bahasa nasionalnya itu ada 22 bahasa, ya.
itu susah dipahami. Jadi masa kejayaannya itu ya udah kita bisa lihat perkembangan dari si arsitektur. Nah, terus kemundurannya itu disebabkan karena persatuannya itu melemah akibat dari adanya pihak ketiga itu dari orang Hindu. Lalu kelemahan juga mereka itu ada di kalangan dinasti ini itu mengangkat anaknya itu yang masih di bawah umur, kemudian ada juga yang diangkat itu putuli, kemudian ada juga yang diangkat dalam keadaan tunanetra. Ya bagaimana memimpin negara kalau dia dalam keadaan seperti itu? Nah inilah salah satu faktor yang melemahkan. Sehingga juga tiba-tiba musim paceklik, musim panas yang merajalela, hama-hama bermunculan sehingga muncullah penyakit-penyakit. Nah, raja atau penguasa yang berkuasa ini tidak mampu mengatasi masalah. Nah, sehingga disitulah ia memulai kemundurannya. Ya, musim panen yang berkepanjangan karena di India itu tanaman padi, ya. Makanan utamanya itu beras. Hanya bagaimana mengelolanya itu dia tumbuk menjadi tepung. Nah, dari mana budaya itu diambil? Karena bangsa yang dari Laut Kaspi ini, bangsa Arya yang datang dari barat itu memakan roti, ya, gandum. Nah, di India itu hanya ada lahan pertanian dari padi. Nah, bagaimana menjadikan itu seperti gandum, maka itu ditumbuklah padi itu, ya, karena usaha pertaniannya sangat bagus, ditumbuk menjadi tepung lalu dibikin bubur. Nah, bagaimana konsumsi ikannya tidak makan ikan, tetapi itu bubur yang dicampur dengan berbagai macam kacang-kacangan. Itu makanannya sampai sekarang ini, ya, itu orang India Anda ke sana hampir tidak menemukan nasi kecuali di Bangladesh. Itu makan nasi tidak juga ya, jadi itu makanan utamanya adalah gandum. Kemudian bahasa mereka itu ya bahasa pokok, bahasa agamanya itu adalah bahasa Sanskerta. Kemudian agamanya itu adalah agama Hindu, ya, karena di agama Hindu mengenal kasta, ya. Kasta itu adalah kasta Brahmana dan inilah yang sangat-sangat menjadikan suatu tradisi yang sangat kental sehingga orang-orang asing itu dianggap najis karena ia menganggap kastanya lah yang mulia. Ya, dia adalah keturunan dewa. Ya, selain dari kasta keturunan dewa, ada kasta yang paling di bawah itu kasta Waisa. Kasta Waisa ini adalah yang tidak boleh menyentuh rumah raja, tidak boleh masuk di halaman rumah raja. Ini dipersamakan dengan orang-orang asing, termasuk orang-orang Islam. Ya, ini dianggap sederajat dengan itu. Ya, jadi inilah kelemahan-kelemahan ya yang dimiliki oleh orang Islam sampai mereka pada masa New Delhi itu tidak bertahan lama, kurang lebih hanya 350 tahun. Dari pemerintahan Lodi, maaf saja ya saya terangkan nanti dibahas. Masa pemerintahan terakhir Lodi, maka datanglah siapa ini yang terakhir itu anaknya Babur, ya, Saifuddin Babur, anaknya cucunya Genghis Khan atau Timur Leng itu menaklukkan India. Nah, inilah yang memperbaiki situasi dan kondisi. Ya, sebagaimana teori Ibnu Khaldun menyatakan bahwa untuk membangun suatu dinasti itu ada 3 periode. Ada yang setengah mati membangun, ada yang menikmati, kemudian ada yang meruntuhkan. Ya, ada yang melemahkan, ya, memundurkan. Nah, itulah seperti ini. Jadi yang berusaha memperbaiki itu adalah pendiri-pendiri utama, lalu datang ya anak keturunannya menikmati, lupa daratan, sehingga nanti muncullah kemunduran-kemunduran. Dari mana kemunduran-kemunduran ini? Ialah dari anak-anak yang tidak profesional itu akhirnya menjadi mundur. Setelah dia mundur ada pihak ketiga yang datang. Pihak ketiga yang datang itu dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Seperti inilah yang terjadi juga di India. Setelah melemahnya dinasti Lodi, maka datanglah ya ini dari Babur, ya, Babur dari pendiri dinasti Mughal. Dinasti
dinasti Mughal ya, itu Sahiruddin Babur. Itu bangsa Mongol. Itu memperbaiki, lantas setelah Sahiruddin Babur itu digantikan oleh Humayun. Humayun itu menata dengan baik, memperbaiki, menjalin hubungan dengan baik dengan orang-orang Hindu. Ya, tidak lama kemudian digantikan oleh Akbar. Akbar inilah yang memajukan, ya, dikatakan bahwa kalau di agama Buddha ada dikenal orang yang luar biasa itu adalah Raja Asoka. Ya, di Hindu adalah Vajrapajanita, dari Islam itu adalah Akbar, Sultan Akbar. Nah, inilah yang menjadi masa keemasannya di situ. Hanya saja sistem pemerintahannya itu dia memadukan sinkretisasi antara agama Hindu, agama Islam. Ya, jadi ada kekacauan di situ. Ada kekacauan dari segi agama. Ya, jadi dia menyatakan saya memimpin secara toleransi, tapi dari segi agama itu sudah menyimpang. Nah, kelebihan yang dimiliki itu karena dia memiliki 5 bahasa dia kuasai. Sultan Akbar ini yang memiliki bahasa 5, itu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Sanskerta. Itu semua digunakan di India. Pada saat dia memutuskan suatu perkara, dia dalam melihat Al-Qur'annya bahasa Arab. Pada saat ia menerima tamu-tamu terhormat, ia memakai bahasa Turki, yaitu bahasa istana. Kemudian saat dia dalam administrasi negara, ia memakai bahasa Persia. Terus bahasa Sanskerta itu dipakai untuk bahasa sehari-hari, walaupun itu tidak semua, namun yang menonjol itu adalah bahasa Inggris. Nah, inilah cikal bakalnya kenapa seperti di India itu terjadi banyak bahasa, karena masing-masing itu ya ada yang memiliki bahasa Inggris, ada yang memiliki bahasa Sanskerta, ya. Jadi itu sekarang itu kurang lebih 300 etnis itu menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Sehingga susah sekali kalau ada orang-orang asing yang masuk ke sana. Nah, perkembangan itulah yang setelah dibangun oleh Kesultanan Delhi sampai sekarang masih kita lihat, ya, kita lihat istana-istananya ya terbuat dari batu yang luar biasa. Lalu nanti pada masa dinasti Mughal juga tidak kalah hebatnya, terutama yang saya katakan Sultan Akbar, itu dia membebaskan pajak untuk seluruh orang di India. Jadi dia tidak memilih apakah orang miskin, orang kaya, apa semua orang Hindu, orang Islam, semua itu bebas pajak, pembayaran pajak. Jadi orang menikmati kehidupan yang baik pada masa Akbar, ya. Kemudian dia mahir dengan ilmu pengetahuan karena memang dia cinta kepada ilmu pengetahuan, ya. Lalu itu banyak lagi yang dilakukan, bisa Anda nanti baca. Setelah Akbar digantikan oleh Jahangir. Jahangir inilah juga yang lebih memajukan lagi sehingga India bisa berkemajuan. Ya, masa keemasannya di situ ditopang lagi oleh anaknya namanya Shah Jahan. Shah Jahan ini ya orang Sep itu punya istri, ada orang Persia, ada orang Turki. Kemudian istri dari orang Persia itu memperanakan Shah Jahan. Shah Jahan inilah yang Anda bisa saksikan, ya, hasil arsitektur pada masanya itu. Terbangunlah Taj Mahal yang sampai sekarang masih ada yang diakui oleh UNESCO sebagai salah satu keajaiban dunia. Pernah lihat Taj Mahal, sampai sekarang masih ada. Dan Taj Mahal itu dibangun oleh Shah Jahan. Shah Jahan yang memiliki istri namanya Mumtaz Mahal. Shah Jahan yang memiliki istri namanya Mumtaz Mahal itu meninggal karena melahirkan anak namanya Aurangzeb. Ya, jadi mati karena dia melahirkan. Nanti Aurangzeb lagi nanti ini pada saat dia memang membunuh ayahnya. Jadi ada 2 orang dia bunuh, ibunya ya akibat dari kelahirannya. Lalu setelah ayahnya berkuasa itu dia bunuh lagi bapaknya. Sehingga nanti Aurangzeb itu anaknya menduduki singgasana kekuasaan. Ya, jadi Anda kalau ke India bisa melihat ya bangunan di New Delhi, itu Taj Mahal, itu namanya rumah cinta.
ya kuburan cinta, karena dua orang itu dimakamkan di sana, ya dua sejoli yang menikmati bahwa dia akan hidup seterusnya, ya. Ternyata di Taj Mahal itu ada suami istri Shah Jahan dengan Mumtaz Mahal, ya, suatu bangunan yang sangat indah dibangun dengan menggunakan 12.000 apa ya, membangun, ya, arsitek itu dibangun selama 2 tahun. Kenapa? Karena Shah Jahan ingin menyaksikan lambang kekasihnya itu, Mumtaz Mahal yang ada di situ, seolah-olah dia menatap terus istrinya. Setiap dia buka jendela, maka akan langsung melihat Taj Mahal. Dan yang dia lihat di situ adalah istrinya. Ya, begitu cintanya, makanya disebut itu Taj Mahal adalah monumen cinta. Ya, lantas ketika dia meninggal, maka dikebumikan juga bersama suaminya di situ. Ya, jadi dia di situ adalah dua sejoli. Anda bisa saksikan di sana, bisa bersiara, bisa meminta doa. Nah, itu. Nah, ini perkembangan Islam di India, ya, menandakan bahwa India itu pernah berjaya. Islam pernah berjaya kurang lebih 350 tahun. Dan nanti runtuh pada tahun 1827. Itu dinasti Mongol. Mughal, ya, karena di dalam perkembangan Islam kita ketahui bahwa pada abad pertengahan itu Islam mundur. Islam mundur itu akibat apa? Karena adanya perang salib, adanya serangan Mongol. Tapi masih bernapas karena ada 3 kerajaan kecil, kerajaan besar yang waktu itu, yaitu kerajaan Mughal, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Turki di Turkistan. Ini salah satu, ya, kerajaan Mughal yang ada di India. Ya, jadi itu lain dari Turki, lain dari Persia. Masing-masing punya ciri penyebaran Islam yang berbeda. Ya, karena pada umumnya Islam menyebar itu melalui perdagangan. Itu perdagangan dibarengi dengan dakwah. Nah, lalu kemudian kenapa berkembang Islam itu? Karena para pedagang yang datang tidak membawa istri. Tidak membawa istri. Lalu kenapa tinggal di suatu tempat? Karena dihadang oleh musim angin yang ombak, sampai dia biasa tinggal di suatu tempat sampai redahnya ombak itu, karena dia hanya memakai transportasi laut. Bukan kendaraan, baru bisa jalan, tapi bukan naik pesawat. Jadi itu tinggal, disitulah tempatnya mereka, di samping mereka itu. Dia menunggu cuaca reda, dia dakwah, dia berdagang. Bahkan tidak sedikit itu kawin di tempat itu. Sehingga nanti kenapa itu berbeda-beda semua, ada orang India tapi ciri-ciri seperti orang Arab, itu peranakan Arab, ya, peranakan itu ya seperti itu. Sudah kawin-mawin di situ. Orang Aceh juga seperti itu, dilihat seperti orang Arab tapi berbeda postur. Ada campur Arab, campur India. Karena Islam itu menyebar dari Arab pergi ke Hadramaut, Hadramaut pergi ke India, India bahkan ia melalui Persia lalu masuk ke Indonesia. Nah itu ya, jadi ciri kenapa itu berbeda-beda ya. Kata Islam ya ada seperti orang Barat, ya seperti orang Barat karena dia hidup di Eropa, di mana di situ Islam bercokol, di situ kawinlah dengan ya penduduk-penduduk setempat, akhirnya melahirkan keturunan yang ya itulah keturunan, apakah dia orang ciri khasnya lebih dominan Inggris apa dominan dengan Arab. Ya, sampai itu kita lihat etnis itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dari segi postur tubuh, dari segi bahasa. Itu salah satu faktor. Ya, kecuali yang masih asli Islamnya itu adalah Saudi Arabia. Karena Arabia tidak pernah dijajah oleh negara siapapun. Sekiranya pernah orang Inggris menjajah, mungkin ada yang putih di sana, ada yang biru matanya. Tapi itu ternyata tidak pernah dijajah, asli keturunan Quraisy. Maka keturunannya itu juga tetap ya, matanya bagus, hidungnya mancung, tinggi besar, berjenggot. Itu asli keturunan Quraisy. Ya itu ya, jadi ini Saudi Arabia mempertahankan etnisnya. Mereka ya, orang yang datang di sana itu harus tidak boleh tinggal lama kecuali kalau ada keturunan bapaknya orang Arab
kemudian istrinya orang Indonesia, maka anaknya bisa mukim di sana dan bebas dikasih pekerjaan. Beda kalau orang yang bukan keturunan dari sana, dia hanya sebagai TKI, itu ada masa tinggalnya. Ada masa lama tinggalnya di situ, masa mukimnya. Kalaupun ada orang Indonesia yang tinggal sudah bertahun-tahun di dalam, itu ada yang menaungi, yang harus bertanggung jawab maksudnya, yang menaungi itu keluarga yang dia anggap keluarga yang sudah mukim di sana dan menjadi penduduk asli Arab. Ya, karena dia ada patrial cat, bapaknya, bukan ibu. Ya, jadi itu perkembangan Islam yang kita lihat bermacam-macam. Ya, oke ya. Jadi siapa yang mau bertanya kepada makalah dan juga yang lain-lain apa kekurangan makalah itu bisa Anda tambahkan, apa teknik penulisannya bisa Anda luruskan, dari sumber-sumber mana bisa ambil ya. Itu makanya saya harus periksa makalahnya. Kalau sumbernya cuma satu, itu bukan itu hanya diciplak, hanya menyalin. Tapi kalau diambil ya paling kurang 10 sumber pengambilan itu baru ya namanya penulisan ilmiah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Pak Faris. Iya Prof, mohon diulang Prof, karena tadi masih belum hadir semua teman. Wallah, Pong, apa yang mau diulang? Iya, Ada semua? terkait tugas makalahnya Prof, tadi apakah makalah yang kami buat itu makalah yang sudah kami presentasikan kemudian itu yang diperbaiki atau makalah Oh iya, dengan judul yang diperbaiki. Tidak, itu yang diperbaiki. Seperti tadi contohnya. Ini tadi, Mughal ya, di dinasti Delhi. Kapan Islam masuk di sana? Siapa yang membawa? Bagaimana perkembangannya? Akhirnya mendirikan dinasti-dinasti. Dinasti-dinasti ini setelah dia berkembang, siapa-siapa penguasanya, apa kemajuan-kemajuannya yang nampak, kenapa dia mundur, dan siapa yang melengsarkan. Nah, contohnya itu ya. Nah, itu baru lengkap. Jadi kita bisa mengetahui situasi dan kondisi India. Kalau Anda mau lebih luas lagi, Anda ya bagaimana geografi India. Akan dikatakan bahwa India itu adalah negara yang paling luas. Sama luasnya dengan Rusia. Tetapi ya kalau Rusia itu tidak ada pantainya, tidak ada sungainya. Tapi India itu punya sungai yang banyak. Makanya dia dikatakan sebagai tiap pulau yang memiliki sungai. Sungai-sungai itu dianggap sungai suci. Sungai Gangga, Sungai Benares, Sungai Yamuna, Sungai Indus, ya, Sungai Gangga yang paling panjang yang dikenal itu melintasi 9 negara. Sama dengan Sungai Nil. Jadi Sungai Gangga itulah yang dianggap sungai suci dan dianggap itu kalau ada orang mati di India, ya mayatnya harus dibuang di Sungai Gangga. Mayatnya dibuang ke Sungai Gangga itu melambangkan bahwa dia sudah sampai ke surga. Ya, makanya dia bagaimana supaya mayat-mayat itu cepat sampai di surga, itu dibakar dulu, diperabukan. Setelah jadi abu, abunya itu dibuang. Ya, jadi ini Presiden Modi menyatakan itu harus hangus. Ya harus hangus itu mayat, karena kalau tidak hangus itu mayat itu bisa laut tercemar. Sehingga nanti ya perkembangan itu karena otomatis orang Hindu yang meninggal harus diperabukan lalu dibuang ke laut. Nah, itulah makanya diciptakanlah manusia menciptakan itu adalah mesin pembakar mayat. Di mana letaknya mesin pembakar mayat itu? Tempatnya di sekitar Sungai Nil, Sungai Gangga, supaya nanti tidak mudah lagi diupacarakan, ya, memudahkan upacara untuk membuang mayat ke Sungai Gangga itu. Jadi mesin-mesin itu dalam jangka hanya ya berapa jam, 1 jam saja sudah hangus jadi api. Beda kalau dibakar. Nah, itu kalau dibakar itu murah harganya karena harus memakai kayu.
kayu itu dibeli bagi orang yang miskin itu tidak mampu. Kalau habis kayunya tidak terbakar lagi, maka dia buang mayat itu. Nah, ini yang menjadi kendala bagi ya pejabat-pejabat di India, karena di samping itu ya mayat diselamatkan tapi sungai tercemar. Dan sungai itu dianggap sungai suci. Tercemar itu akhirnya membawa penyakit. Ya kan dia mengelilingi 9 negara sungai itu. Itu kepercayaannya ya di India. Bagaimana dengan di sini? Di sini juga ada Prabu. Ya dibayar tapi mahal sekali. Jadi satu kali orang meninggal itu 60 juta. Itu dibayar. Ya siapa bagaimana orang yang tidak punya uang? Nah itu ya. Jadi seperti itulah ya kehidupan di India. Ya, jadi di sana di India Anda mau pergi di New Delhi, jadi kan luas. New Delhi itu adalah pusat ibu kota. Ibu kotanya jadi New Delhi, ada New Delhi lama, ada New Delhi baru. New Delhi lama disitulah pusat kekuasaan Islam pada masa ya Kesultanan Delhi, Kerajaan Mughal. New Delhi yang sekarang ini sudah modern. Itu mayoritas India, Hindu di situ. Ya, jadi kita mau melihat kawasan Islam itu di New Delhi lama. Di situ ada masjid rayanya, masjid Jami yang dibangun oleh Sultan Akbar yang sangat luas, itu masih dipakai sampai sekarang dan belum dirubah. Nah, itu tanda bahwa Islam pernah ada di sana. Hanya saja itu kotornya minta ampun. Kotornya itu karena sapi selalu jalan di dalam dan itu buang kotorannya di situ. Kemudian juga di halaman masjid orang-orang India itu mandi di situ. Ya, dia mandi orang-orang pedagang, kalau sudah sore dia mandi baru pulang. Karena ya air bersih di sana walaupun memiliki sungai yang banyak, tetapi pasokan air masuk di kota itu belum tersentuh sampai sekarang ini. Jadi airnya terbatas sehingga rumah-rumah itu tidak selalu tersiap air, maka dia mandi di tempat berwudu masjid. Nah ini ya itu satu kekurangan karena di sana mayoritas Hindu, pemimpin Islam itu ya minoritas. Sebagaimana layaknya kalau pemimpinnya itu orang, itu pasti ada ketidakadilan. Ya, ada ketidakadilan. Ya, agamanya yang diperhatikan, agama yang lain di nomor 2. Ada yang mau bertanya? Iya, Prof. Siapa yang pernah ke India? Silakan pergi. Nonton film India juga banyak, Prof. Film India itu adalah apa ya? Kita tertipu. Rumah-rumah yang dibikin itu adalah rumah buatan yang terdiri dari gabus-gabus yang diukir, kemudian dia tata di halaman-halaman yang besar. Rumah India itu kecil-kecil. Kecuali kalau raja-raja rumahnya besar seperti kita di Indonesia. Ya, rumah kita besar-besar semua. Di India tidak, ya. Itu. Jadi kita tertipu dengan film-film India. Ya. Jadi memang itu ya karena seni sastranya itu masih ada warisan dari Sultan Akbar. Ya, Sultan Akbar dari Islam itu sudah memakai nyanyian-nyanyian dari India ya dimasukkan versi-versi Islam di dalamnya. Iya, jadi bagus ya kita melihat di India, tapi lewat film berseri. Iya, Prof. Ya, jadi bagaimana? Apa yang mau ditanyakan? Ya, tapi Prof, ini saya baca-baca sejarah masuk dan berkembangnya Islam di India. Ternyata itu memiliki banyak pintu. Ya, Ya, pertama itu wilayah Sind. Wilayah Sind itu Sin ternyata itu Pakistan, Prof. ya Pakistan Pakistan. sekarang. Hmm. Pakistan yang dibawa oleh Muhammad bin Qasim itu. Ya, Muhammad Qasim. Ya, Kan yang sekarang. kedua melalui pintu Asia Tengah, Turki dan Persia. Itu jalur sutra. Ya, jalur sutra. Kemudian ternyata itu yang kemudian melahirkan
kesultanan-kesultanan yang 5 kerajaan tadi yang disebutkan Pak Abdul Muthalib itu, kemudian Iya, puncaknya di Kekaisaran Mughal. Mughal iya, ternyata itu 300 tahun lebih, Prof, ya. Tahun 350, iya, 1526 sampai iya, 1857. iya, iya, Ya, tiga pertanyaan ratus. saya, Prof, jadi jika sedemikian masifnya masuk dan berkembangnya Islam di India, kenapa di masa kekinian umat Muslim di India itu begitu terdiskriminasi oleh umat Hindu India, bahkan pernah terjadi masa pembunuhan massal itu masih di pemerintahannya Modi saat ini itu umat Islam dibantai. Ya. Iya, Jadi, kenapa bisa terjadi seperti itu, Prof? iya. Kalau Jadi dipikir dari sejarahnya barangkali Islam, Pemakala, ya, iya. Pemakala bisa menjawab. Ada yang teman-temannya bisa menjawab. Baik, mungkin saya coba menjawab dulu. Iya, Jadi intinya kenapa sekarang umat Muslim itu sangat mungkin terdiskriminasi oleh umat Hindu. Jadi padahal memang Islam pada saat itu pernah berjaya. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Saya sempat share-share tadi di Google. Yang pertama adalah memang benar Islam pernah berjaya di India pada masa Kesultanan Delhi dan Mughal. Namun sejarah di India itu juga mencatat konflik antara beberapa kerajaan Muslim dan Hindu, serta proses penaklukan politik. Dari ingatan sejarah ini kadang masih mempengaruhi cara sebagian kelompok melihat masa lalu. Kemudian di India modern, terutama pada abad ke-20, identitas agama itu sering dipakai mungkin dalam aktivitas politik. Jadi partai politik tertentu dapat memobilisasi sentimen mayoritas atau dengan hal ini Hindu untuk mendapatkan dukungan yang kadang berdampak pada meningkatnya ketegangan pada Muslim minoritas ini. Kemudian ada yang pernah saya baca, itu warisan kolonial Inggris. Pada masa penjajahan Inggris, ada yang namanya kebijakan, kalau tidak salah intinya itu memecah belah masyarakat. Jadi memperkuat sekat antara komunitas Hindu dan Muslim. Dampaknya itu masih terasa setelah India merdeka. Kemudian mungkin faktor sosial dan ekonomi. Di beberapa wilayah di India itu komunitas Muslim itu mengalami ketimpangan ekonomi dan pendidikan. Nah, kondisi ini bisa memperkuat stereotip dan ketegangan sosial yang kemudian dianggap sebagai diskriminasi. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ketegangan di umat Muslim, Hindu dan Muslim di India itu bukan semata-mata karena agama, tetapi hasil dari sejarah yang panjang, kemudian politik modern, peristiwa pemisahan negara, kemudian pada tadi faktor sosial dan ekonomi yang tidak sama rata dengan umat Muslim dan umat Hindu di India itu sendiri. Nah, dari banyak kasus-kasus ini itu lebih tepat disebut mungkin konflik sosial politik daripada konflik agama itu sendiri. Mungkin seperti iya, itu, Prof. Saya ya. sempat Jadi, saya jawab. ya, memang. Bagaimana penanya? Pak Ridwan, jadi apa sudah seperti itu yang Anda inginkan? Iya, Prof. Tapi Prof,
tadi Saudara Abdul Muthalib menyimpulkan bahwa kemungkinan konflik Hindu-Islam di India itu bukan konflik agama, tapi lebih kepada faktor sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, mohon maaf Prof, yang banyak terjadi muncul di pemberitaan itu, misalnya begini, itu kan umat Islam setiap tahun punya kewajiban berkurban, dan tentu hewan yang dikurbankan adalah sapi. Dan sapi banyak sekali di India. Sementara sapi itu bagi masyarakat Hindu yang fanatik, malah itu adalah hewan yang disucikan, dianggap suci. Malah banyak orang India itu mandi dengan tai sapi, karena menganggap apapun yang dari sapi itu adalah suatu yang suci dan diberkahi. Jadi pernah saya baca di pemberitaan bahwa salah satu faktor yang memicu kemarahan masyarakat Hindu India itu salah satunya itu karena umat Muslim menyembelih sapi, sementara sapi adalah binatang yang disucikan, hewan yang disucikan. Ya, mohon klarifikasi dan pelurusannya, Prof. Ya, jadi erat kaitannya dengan tadi. Itu saya katakan bahwa masjid jaminya di situ, walaupun dia sebagai masjid yang disucikan, itu sangat kotor. Kotor itu karena sapi lalu lalang di dalam. Ya, bagaimana membersihkan? Sapi itu dianggap sebagai Tuhannya. Kotor-kotornya dibiarkan begitu. Nah, sementara di sisi lain itu orang Islam sangat dianggap itu najis, apalagi mau sholat. Itu yang saya katakan bahwa itu salah satu faktor itu karena sapi. Nomor 2 itu masih sengketa antara antara Pakistan dengan India. Itu apalagi namanya itu kota di situ. Ya, apa kota yang disengketakan itu tadi yang saya sebut itu. Itu Sing, masih Prof. Sing. Bukan yang setelah merdeka India merdeka. Lalu setelah India merdeka ya terbagi dua lah. Ya, satu Pakistan, satu India. India itu dikembalikan, semua yang ada di Pakistan harus kembali ke India. Yang bagi orang Hindu, orang Islam yang ada di India harus pergi ke Pakistan. Sehingga Pakistan sekarang itu adalah mayoritas umat Islam di sana, 100% umat Islam. Nah, ada umat Islam, orang Hindu yang tidak mau pergi ke kampung karena sudah tinggal di situ. Nah, itu di sana juga mengalami konflik di Pakistan. Nah, terus di India yang ada seperti itu juga, orang Hindu, Islam yang ada di sana tidak mau pergi ke Pakistan karena sudah mangkrak di situ, usaha-usahanya di situ. Inilah menjadikan konflik internal, sehingga nanti ini Perdana Menterinya sudah berapa kali berganti. Ya, dulu Indira Gandhi. Indira Gandhi kan terbunuh. Ya, akibat daripada untuk meluruskan agama. Kemudian siapa yang anaknya Gandhi lagi ini kan juga terbunuh. Istrinya lagi terbunuh. Ya, kenapa? Karena ada beberapa etnis di sana termasuk agama Sikh. Agama Sikh juga, Inggris menghadapi agama Sikh itu sangat susah. Ketika Inggris India sudah merdeka, ada tiga macam orang yang dihadapi Inggris. Itu orang Hindu, orang Sikh, dengan orang Islam. Sehingga keluarlah kebijakannya. Kalau orang Sikh jangan diganggu, Islam perangi. Kemudian orang Hindu itu kasih hadiah, istilah hadiah, aslinya hadiah, itu kasih hadiah. Kalau kamu sudah kasih semuanya itu dia sudah tenang. Tapi Islam jangan tinggal diam, itu diusir dia. Nah, itu memang Inggris seperti itu. Nah, jadi ketika itu, makanya apa yang berdampak sekarang itu agama Sikh tetap ada, tetapi kapan mereka diganggu, itu agama Sikh sebenarnya yang selalu diganggu, bukan saja orang Islam yang, tapi pemerintah India termasuk ada tempat sucinya yang disakralkan sekali. Itu disuruh oleh Narendra Depanan itu membongkar. Akhirnya dia dibunuh.
Jadi itu konflik seperti di situ karena dianggap itu merusak tatanan masyarakat. Orang Sikh tidak mau karena ia menyatakan itu tempat sucinya sudah, itulah yang diserahkan sejak dulu sampai sekarang ini. Nah, itu jadi konflik antara Hindu itu berdampak kepada umat Islam. Seperti itu ya, juga termasuk ya kesenjangan sosial yang masih merata di sana. Itu tadi saya katakan ya, bila orang mayoritas menduduki jabatan, maka golongan minoritas itu merasa terdalim, termasuk Islam yang merasa terdalim. Setelah diteliti apakah itu pemicunya agama, ya orang nyatakan itu karena agamanya berbeda. Ternyata diteliti bukan dari segi agama, tetapi masalah sosial ya, masalah sosial budaya. Nah, itu ya, jadi memang itulah dikatakan bahwa India memang lain daripada yang lain. Sampai sekarang selalu ada konflik. Ya, selalu ada konflik di sana, persoalan-persoalan sedikit lagi ada konflik. Karena India merasa bahwa dialah yang termulia. Dialah masyarakat yang sama dengan Yahudi. Ya, dia adalah titisan dewa. Nah, sampai orang dianggap najis. Nah, itu bagi agama Hindu yang ortodoks. Tapi agama Hindu yang modern, karena sudah berubah lagi saman, ya, jadi ada memang saman di India namanya, ada saman Brahmana, saman Weda, saman Ksatria, dan Hindu modern. Ini sudah Hindu modern. Ya. Jadi Inggris itu sangat memusuhi Islam. India tidak katanya. Jadi harus dikasih apa itu namanya? Iya, hadiah, imbalan ya, imbalan negaranya dikuasai. Nah, terus agama Sikh dibiarkan. Agama Islam itu diperangnya, ternyata ketika Inggris masuk itu, pemimpin yang terakhir Mughal itu saya katakan itu anaknya dibunuh, kemudian bapaknya tidak dikasih makanan dalam penjara. Lalu setelah dia dikasih makanan oleh Inggris, ternyata setelah dibuka tudungan itu ternyata kepala anaknya. Nah, itu dimaksudkan supaya nanti Bahadur Shah itu tidak lagi mewarisi anak untuk menduduki jabatan. Nah, ternyata setelah selesai itu maka nanti Bahadur Shah meninggal. Nah, tidak ada lagi yang melanjutkan keturunan itu, langsung diambil alih oleh Inggris. Inggrislah berkuasa di India. Makanya di India itu karena Inggris juga lama berkuasa di sana, maka bahasa yang dipakai sehari-hari itu adalah bahasa Inggris. Kalau tidak mau repot dengan bahasa-bahasa yang bermacam-macam itu, pakailah bahasa Inggris. Karena bahasa Sanskerta itu susah dipahami kecuali tokoh-tokoh agama Hindu. Agama Hindu yang masyarakat awam juga susah memahami bahasa Sanskerta karena dia anggap itu adalah bahasa golongan Brahmana. Golongan Brahmana itu maksudnya golongan-golongan para pendeta, para ulama, ya, para bangsawan. Nah, jadi masyarakat-masyarakat yang di bawah, ekonomi ke bawah itu tidak terlalu memahami. Ya, jadi ini ya masalah tempat juga sangat krusial. Nah, ini yang terjadi di India. Ya, yang saya lupa tadi ya Kashmir. Ya, Kashmir yang ada di India Utara itu masih tetap menjadi problema sampai sekarang antara Hindu dengan India. Dan itu terbawa-bawa. Kalau konflik di Kashmir, konflik di Pakistan itu terbawa sampai ke India. Nah, inilah yang memicu persoalan politik, itu memicu ke situ. Nah, setelah dilacak, oh ternyata masalah Kashmir. Ya, kadang-kadang ada penduduknya yang tidak mau bergeser, muncullah persoalan. Dimasuk-masukilah orang-orang Hindu yang juga ada di sana sampai menjadi pembunuhan secara massal. Ada juga pembunuhan secara massal ketika terjadinya kematian anaknya Gandhi, ya, Indira Gandhi, kemudian bapaknya kan siapa? Gandhi ya, Mahatma Gandhi. Ya, kecuali pada masa pemerintahan Nehru,
Nehru adalah presiden pertama di India ketika merdeka. India merdeka 1947 dan presidennya adalah Nehru. Itu merangkul semua orang-orang yang ada di dalam. Tapi setelah selesai Nehru digantikan oleh Indira Gandhi, itu sudah mulai toleransi sudah mulai bergeser. Nah, sampai nanti digantikan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu itu di nomor 2 kan golongan C. Nanti golongan C itu akan membunuh Mahatma Gandhi. Perdana Menteri India. Lalu nanti juga anaknya Mahatma Gandhi itu meninggal. Jadi itu bunuh. Itu dari mana? Dari golongan C. C itu C masih ada sampai sekarang dan itu masuk kelompok minoritas kedua di India. Jadi agama Sikh itu mereka mengklaim dirinya bukan agama Hindu dan bukan agama Islam. Ya, tapi busananya busana Muslim. Ya, pakai hajinya pakai songkok seperti songkoknya songkok Persia. Ya, dia harus pakai penutup kepala yang dililit-lilit itu seperti ala kopiah songkoknya Persia ya. Nah, itu pakaiannya agama Sikh dan masih banyak di sana sampai sekarang ini. Ya, jadi ini karena kental tradisinya. Dan tadi saya katakan ada 4 kesulitan di India memasuki India, yaitu 1 bahasanya, agamanya. Bahasanya susah, agamanya itu kental, ya agama Sanskerta, kemudian itu sangat memusuhi orang-orang asing dan itu mereka anggap najis. Itu yang masalah yang terjadi di India sampai susah orang Islam masuk karena masing-masing tidak memahami bahasa. Ada lagi? Izin, Prof. Iya, Sedikit tambahan, Prof. iya. Silakan. Terima kasih. Sepanjang pengetahuan saya mengenai tentang bagaimana kemudian Islam itu muncul, berkembang, dan kemudian mundur ditandai dengan hancurnya akhirnya periode kerajaan Mughal India. Namun tadi sempat dibahas oleh teman-teman, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Prof bahwa kenapa kemudian konflik antara Islam dan Hindu itu sering terjadi sampai saat ini. Lalu kemudian kenapa Islam itu runtuh di India? Sebagaimana yang kita pahami bahwa di India itu kan memang kalau dipikir memang sulit Islam itu akan berjaya di sana. Kenapa? Salah satunya adalah karena di India merupakan pusat agama Hindu terbesar, salah satu pusat agama Hindu terbesar di dunia. Namun di lain sisi yang saya pahami itu tentang keruntuhan itu juga sempat dibahas oleh Bu Prof bahwa itu dipicu oleh kolonialisme Inggris. Nah, disitulah kemudian orang-orang Inggris ini melakukan propaganda antara Islam dan Hindu itu sendiri, sehingga sebenarnya itu bukan tentang konflik antar agama, melainkan sosial politik. Nah, itu juga bisa kita buktikan dalam sejarah bagaimana kemudian Mahatma Gandhi ingin menyatukan antara Muslim dan Hindu itu sendiri. Namun di dalam sejarah pergerakan tokoh Mahatma Gandhi itu kan sebagaimana dijelaskan oleh Bu Prof tadi, ya sepenuhnya gagal. Beliau gagal dalam menyatukan Hindu dan Islam itu sendiri.
Ya, salah satu faktornya ya karena tadi adanya propaganda daripada kolonialisme Inggris. Nah, sehingga itu memicu lahirnya konflik-konflik internal seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh baik dari Ibu Prof maupun teman-teman yang lain. Jadi kesimpulan yang saya pahami terkait pertama dari runtuhnya itu karena datangnya kolonialisme Inggris. Seandainya mungkin tidak ada Inggris, mungkin Mahatma Gandhi bisa menyatukan antara Islam dan Hindu itu sendiri. Terus kemudian kenapa sampai hari ini konflik itu terjadi ya? Karena memang ya seperti tadi yang disampaikan oleh Prof dan teman-teman bahwa agama Hindu dan Islam itu sendiri secara budaya itu bertolak belakang, seperti ada yang sampaikan tentang contoh salah satu hewan sapi itu fungsi antara penggunaan di Islam dan Hindu itu sendiri kan jelas berbeda dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi itu saja mungkin tambahan dari saya. Berikan, terima kasih. Ya, tambahan masukan ya. Ada lagi? Ya, jadi itu tradisi, itu yang saya katakan salah satu yang menjadi, ya India itu susah dimasuki itu pertama karena dia punya agama sangat kental agamanya, agama Hindu. Dan memang dalam sejarah dikatakan bahwa agama yang tertua di dunia itu adalah agama Hindu. Dia lahir ya 2500 tahun sebelum Masehi. Terus dia berkembang sampai sekarang masih ada. Ya, kalau agama Yunani kuno juga ada pada masa itu, tapi sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh agama Yunani baru. Yunani baru itu agama Kristen, tapi agama Hindu tidak. Ya, agama Hindu ada dulu 2500 dan berkembang melalui sejarah ya. Jadi dia masuk dalam agama sejarah sampai sekarang masih ada, masih tetap utuh. Nah, inilah yang dijadikan sebagai suatu agama yang suci, murni sejak dari dahulu. Kemudian faktor bahasa yang mereka pakai itu adalah bahasa sucinya itu bahasa Sanskerta. Nah, itu dia tidak mau hilang karena kitab sucinya itu berbahasa Sanskerta. Yang ketiga, faktor tradisi. Tradisi itu sangat kental. Itu tadi tradisi itu dari zaman Brahmana, bahwa orang-orang asing itu yang datang itu adalah najis. Karena memang ada terjadi pada zaman itu, yaitu zaman Brahmana. Ada zaman ketika itu jauh sebelum agama modern. Jadi keempat yang menjadi tantangan itu sangat benci kepada orang asing, kepada pendatang. Dan itu tidak boleh disentuh rumahnya, tidak boleh disentuh airnya karena mereka menganggap itu semua adalah najis. Nah, itu yang kental di India, beda dengan negara-negara lain. Terus tadi ada dikatakan bahwa kenapa banyak suku-suku yang ada bercampur-campur itu karena memang ada dari Turki. Orang budak-budak yang ada di Turki itu, budak-budak yang ada di India itu adalah dari Turki. Orang-orang ya budak-budak dari Turki didatangkan ke India untuk kepentingan peperangan. Kemudian nanti pada masa Ghaznawi, budak-budak dari Persia lagi datang. Nah, jadi bercampur budak-budak di dalam, lalu kemudian nanti bangsa Mongol ya datang jadi bercampur-campur. Ada bahasa Turki, ada bahasa Persia, ada bahasa Sanskerta. Kemudian setelah Inggris datang, maka ya Inggris memakai bahasa Inggrisnya. Ya itu pada masa pemerintahan Mughal ya, Mughal itu dia mengakhiri pemerintahannya. Mughal itu adalah Inggris. Pada masa Sultan terakhir itu Bahadur Shah. Itu diasingkan ke Inggris, kemudian anaknya dibunuh. Lalu itu setelah selesai itu tidak ada lagi keturunannya, maka diambil alih oleh Inggris. Itu ya, tadi ada politiknya memang Inggris ya, mau ya politik pecah belah, defeat et impera. Ya, dipisahkan tempatnya orang Hindu, tempatnya orang Sikh, kemudian tempatnya orang Islam. Jadi orang Sikh yang ada sekarang itu memang kebanyakan berada di Kadian, ya, Lahore.
orang Sikh yang juga masih kental tradisinya. Ada tradisinya. Jadi ada memang tempat sucinya. Tempat sucinya itulah dulu yang dibakar oleh orang-orang Hindu sampai dia mengamuk. Ya, mengamuknya di situ sampai banyak yang terbunuh. Jadi bukan dari kalangan Islam. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang India. Mana ini 3 orang ini tidak muncul di merendeng. Bisa saya, Prof, yang bertanya sebagai pemateri. Oh iya, nanti temannya yang jawab ya. Tadi saya masih penasaran. Saya tadi masih penasaran masalah pertanyaan dari Muhammad Farid, salah Islam di India. Berarti sekarang di India itu, Prof, itu apakah kurban dengan menggunakan sapi itu dilarang atau bagaimana, Prof? Karena memang sapi itu disucikan sendiri. Oh, sapi itu tidak boleh kurban sapi di India. Kalau ada sapi yang datang, ya karena maklum orang seperti di Bangladesh itu sapi yang diimpor, artinya sudah dipotong. Sama dengan di Solo. Di Solo itu dulu kan mayoritas Hindu dulu kan Hindu yang datang dulu di Indonesia. Kenapa Islam bisa diterima di Solo? Karena dia melarang masyarakat yang sudah Islam itu menyembelih sapi. Kenapa? Supaya ya orang Hindu merasa bahwa menyembelih sapi itu dianggap Tuhannya. Nanti kita ditantang untuk masuk Islam. Jadi sampai sekarang itu ada sebagian besar itu tidak memakai sapi, tidak memotong sapi, makan daging sapi tadi tidak dipotong di sana. Di Solo ya, itu pertama kali Islam masuk dibawa oleh para siapa ini wali-wali. Seperti di India sekarang itu masih sapi dianggap sebagai binatang yang suci. Itu dianggap sebagai bahwa Tuhan menitis di dalam tubuh sapi. Makanya sapi itu ya apabila ada orang meninggal, istilah ngaben di Bali, itu patung sapi dipakai untuk menjadi tempatnya mayat di dalam sapi itu. Ya baru dibakar. Tradisi ngaben di Bali. Ya, itu dibikinkan patung dan memang sudah ada dijual seperti itu, patung yang sudah dilobang pantatnya lalu kasih masuk mayat. Mayat itu dikasih masuk lalu kemudian dibakar. Itu di Bali ya. Itu begitu dimuliakannya itu sapi. Ya, jadi sampai sekarang kalau ada daging kurban, ada orang Hindu diundang ya tidak makan sapi. Jadi disiapkan ayam. Saya di FKUB biasa bikin acara-acara konro di FKUB. Konro itu daging tulang-tulang sapi dimakan bersama di kantor oleh orang Hindu, dibikinkan tersendiri ayam ya, karena mereka tidak makan sapi, kita hormati. Itu dianggap mulia. Jadi banyak binatang yang dianggap mulia, termasuk juga monyet itu dianggap mulia. Kenapa monyet dianggap mulia? Karena itu adalah titisan manusia. Manusia yang tidak bagus perbuatannya akan menjelma menjadi monyet. Jadi itu sama, kalau membunuh monyet sama dengan membunuh manusia. Makanya itu ada tempat di Bali, itu namanya tempat sange. Itu hanya bisa dilihat tapi tidak boleh diganggu. Karena itu dia anggap sebagai binatang suci yang terjelma dari manusia menjadi monyet. Ya, kalau sudah terjelma menjadi monyet tidak akan masuk lagi di dalam surga. Karena bagaimana dia mau berbuat baik? Ya, dia binatang. Itulah kehidupan yang paling terhina setelah dia menjelma menjadi binatang.
Ya, kalau masih menjelma menjadi manusia, manusia itu masih bisa berbuat baik, masih bisa berkarma baik, ya. Nah, tapi kalau sudah jadi binatang tidak, makanya binatang itu ya sudah sama dengan tempatnya di bawah api neraka. Ya, hanya mereka tidak percaya dengan neraka. Iya ya, jadi seperti Jadi itu ya, untuk jadi ya. eh, tadi tanya lagi sedikit bro. Nah, tadi yang dipertanyakan oleh saudara Bung tadi, eh, jadi maksudnya ini di India tidak ada pengecualian agar bisa memotong sapi untuk umat Islam kayak seperti Agama yang tadi di Hindu, sini. ya agama Hindu ya, yang Eh, beragama Hindu. kalau agama Islam boleh itu. Iya, karena kita kan makan sapi. Hanya Islam di sana menyesuaikan situasi dan kondisi. Di wilayah-wilayah Islam seperti di Pakistan ya sapi. Kalau ini ya makan apa sapi yang dia makan itu dari diimpor dari luar. Jadi yang banyak dia makan orang Islam di India itu adalah kambing, bukan kambing tapi apa namanya itu yang kambing besar itu. Domba apa ya domba ya. Banyak dipelihara di sana yang panjang janggutnya itu yang besar. Itu yang hampir sama dengan sapi besarnya. Itu yang dipotong sebagai kurban. Kambingnya kalau ada yang mau kurban di sana ya kurban kambing. Bukan daging, bukan sapi. Itu pantangan itu bagi orang ini mau membunuh sapi. Jangan coba-coba di India. Tapi kambing yang besar itu domba ya namanya. Yang besar tanduknya seperti sapi besarnya, nah itu yang dijadikan kurban di sana. Dan itu yang dimakan kalau dijamu oleh orang Pakistan, dijamu oleh orang India yang beragama Islam itu dia sajikan kita daging dari kambing. Ya, dari kambing tadi yang saya katakan. Dia makan daging ya. Ya, jadi itu yang terjadi di sana ya makanan. Ada lagi? Jadi jangan ditunggu kalau di restorannya ada daging. Yang ada di sana kambing, ya kari kambing yang sangat luar biasa ya. Karena memang di sana tempatnya rempah-rempah, ya sama dengan makanan Arab. Itu di India begitu ya bagi orang Islam. Sama juga dengan golongan Ahmadiyah. Ya, jadi ini kenapa banyak golongan-golongan ada di India seperti Ahmadiyah, Jamaat Tabligh itu semua ada di sana karena pemikiran pernah India jumud. Jumud itu masa vakum ketika Inggris ada di sana. Islam tidak berdaya sama sekali. Maka datanglah pembaharu-pembaharu. Ya, pembaharu-pembaharu itu adalah seperti Syekh Ahmad Khan, Iqbal, Ali Jinnah. Inilah semua yang berjuang ya dari berjuang sampai nanti India merdeka. Itu ditinggalkan oleh Inggris, kemudian India terbagi dua. Itulah Pakistan dengan India. Nah ini pada tahun 1947 itu merdeka. Ya jadi itu atas usaha tokoh pembaharu, ya itu namanya tokoh pembaharu itu Ali Jinnah, kemudian Iqbal dan Ahmad Khan. Jadi Ahmad Khan dulu, baru Ali Jinnah, baru Iqbal. Iqbal lah yang reformator. Ada lagi yang mau bertanya? Wahyuni apa kau tanyakan Wahyuni? Ya, Prof, izin. Sebelumnya mau sedikit konfirmasi yang dikatakan sapi tadi sebesar sapi
merupai kambing, bukan kerbau, Prof. Bukan kerbau, lain kerbau. Ada Karena domba itu yang besar, tanduknya itu berbau. Kalau di sini itu orang tidak mau makan karena berbau. Seperti itu. Karena sempat Bukan. pernah KKN di Mamuju Tengah, kemudian ambil KTI itu judulnya Ngaben yang disebut tadi, upacara kematian, karena di sana kebanyakan juga orang Bali tinggal di sana. Ya, di sekitar itu bagian utara. Tobadak. Iya. Iya, jadi Iya, beberapa Mangkutana. Di Mangkutana ya. Kenapa? ya, Prof. Jadi beberapa penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, bahkan Prof sendiri, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya apakah keberadaan dari Kesultanan Delhi ini bisa dikatakan menciptakan integrasi sosial, atau malah justru dia mempertegas batas antara Muslim dengan Hindu. Iya, Hindu Seperti itu. itu dulu belum. Jadi itu kan masih sama dengan tradisi. Bayangkan tahun 711 Masehi. Masih 711 Masehi Islam masuk di India, masa pemerintahan Walid. Ya, tapi tidak sampai matus ke Sind atau Pakistan. Nanti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab melihat situasi dan kondisi itu sangat susah, maka dia arahkan untuk menuju ke barat. Itulah sebabnya ketika dia tinggalkan India untuk menuju ke India, maka itu Romawi bisa ditaklukkan. Itu tahun 637. Nanti pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, itulah barulah diadakan perluasan wilayah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Yang ke barat itulah Walid bin Abdul Malik ya ke Spanyol, menaklukkan Spanyol. Kemudian yang ke India itu adalah Muhammad Qasim ya At-Taqafi. Muhammad Qasim At-Taqafi itu ialah tembus masuk ke kota-kota. Kalau yang dulu pada masa Utsman dan Ali masih di pedesaan-pedesaan, dan di situ sering timbul konflik-konflik ya, pembunuhan di kalangan orang Islam. Tapi setelah Muhammad Qasim masuk sebagai orang pemberani, maka dia mampu mengamankan situasi dan kondisi. Akhirnya nanti Muawiyah Abdul Malik bin Marwan mengangkat dia sebagai gubernur. Jadi mampu dia atasi persoalan-persoalan intern di saat itu ya, selama kurang lebih 3 tahun berkuasa. Tapi ada masalah intern antara Hajjaj dengan Sulaiman, maka itu Muhammad Qasim itu mundur, kalau tidak salah mati. Akhirnya mandeklah perluasan Islam di India. Ketika itu 200 tahun kemudian barulah muncul Ghaznawi mendirikan itu ya, nanti dari budak-budak itulah berdiri Kesultanan Delhi. Jadi nanti 200 tahun kemudian, kan tahun 900 ya. Nah itu kalau 711 itu masa itu perluasan. Nah, 200 tahun kemudian barulah masuk itu Ghaznawi membentuk dinasti budak-budak. Itulah namanya Kesultanan Delhi yang berakhir pada Kesultanan Lodi. Nah, setelah Kesultanan Lodi diambil alih oleh Syahiruddin Babur. Siapa Syahiruddin Babur ini? Adalah anak keturunan Syekh Genghis Khan dan Timur Leng. Dari pihak ibunya Timur Leng, dari bapaknya adalah Genghis Khan. Jadi Babur inilah yang berusaha memperbaiki situasi dan kondisi setelah masa terakhir dinasti Lodi, dan orang India menyatakan bahwa pantas saja karena cucunya adalah orang Genghis Khan itu orang pemberani, maka ya warisan dari neneknya ini diambillah Bahadur, lalu nanti berdirilah dinasti Mughal. Jadi setelah runtuhnya Lodi ya, itulah dinasti Mughal. Ya, dinasti Mughal lah berdiri itu sampai Bahadur Shah. Itu masa kejayaan Islam di India. Masa kekuasaan Islam di India sampai batas di situ. Lalu setelah itu diambil oleh Inggris, baru diambil oleh orang Hindu. Hindulah yang berkuasa di sini dan mengambil kedudukan bukan lagi di Delhi, di New Delhi, tapi itu Delhi baru ini.
New Delhi namanya. Kalau dulu Delhi lama itu ada provinsi memang yang khusus peninggalan Islam di sana yang semua bangunan-bangunannya itu masih polos, tidak ada plester-plesternya, itu dari batu merah ya, tidak ada batu-batu putih kecuali di Taj Mahal itu marmer putih yang dipakai, bukan juga tembok. Itulah sebabnya maka Taj Mahal yang sejak dibangun itu tidak pernah dicat karena memang terbuat dari marmer ya, sehingga dia selalu putih mengkilat. Ya, jadi New Delhi ya. Jadi Anda ke sana mau masuk di New Delhi itu pusat kota. Pusat kota, ibu kotanya di situ, tapi mau pergi ke Delhi lama itu masih perjalanan jauh. Ya, kalau berangkat jam 8 dari New Delhi akan tiba di sana pada jam 2. Jam 2 ya, akan tiba di sana jam 2 di Delhi lama. Oke. Jadi Anda lihat di film-film India, kalau ada titik hitam di atas dagunya, itu berarti golongan Brahmana. Ya, bukan sembarangan orang. Kalau tidak ada, maka itu adalah orang biasa. Nah, dan memang orangnya cantik-cantik ya, India. Itu ada merah di dahinya. Kemudian juga di hidungnya itu ada anting-antingnya di situ, itu berarti golongan bangsawan. Dan golongan bangsawan di situ cantik-cantik semua India. Dari mana India itu peranakan? Ya, itu kan Arab, Persia, Turki. Ya, Arab pernah berkuasa Turki, pernah berkuasa Arab, pernah berkuasa Persia pada dinasti Mogol, ya, Mughal, sampai dia memberikan keindahan yang ya ketampanan seperti orang Arab juga bukan, seperti orang Persia juga bukan, seperti orang Turki juga bukan, tapi dia memiliki ciri khas tersendiri. Itu akibat dari perkawinan silang. Ya, perkawinan silang itu ya bukan dari suku bersama, tapi itu pada awalnya ya, seperti bangsa Arab ke sana tidak membawa istri, akhirnya dia kawin dengan penduduk asli. Dari situlah melahirkan keturunan, tidak seperti ibunya, tidak seperti bapaknya, tapi perpaduan antara ibu dan bapak sehingga memiliki ciri tubuh yang berbeda ya dengan bangsa-bangsa lain. Ya, izin Prof, pertanyaan terakhir. Jadi ini saya kan penggemar film India ini, Prof. Iya. Iya, Berseri, berseri. ya, dan di film India yang umumnya saya lihat itu umat Islam di situ digambarkan sebagai Islam yang sinkretis. Sinkretisme itu mewarnai ibadah umat Islam. Jadi ada banyak percampuran budaya di dalam pelaksanaan ibadah. Yang ingin saya tanyakan, Prof, apakah memang demikian dalam kenyataannya atau hanya dicitrakan seperti itu di film? Tidak, itu pada masa pemerintahan Sultan Akbar. Itu kebijakan-kebijakan negara diambil itu adalah melakukan sinkretisasi antara agama Hindu, agama Hindu, agama Islam. Dia padukan di situ. Ya, itu dia anggap sebagai toleransi, tapi pada hakikatnya itu tidak toleransi, justru merusak. Kenapa Akbar itu? Untuk mengambil hati orang-orang yang dia pimpin. Ada golongan Maranatha ya yang ada di dalam kekuasaannya. Ada golongan Sikh, ya, ada golongan Islam, golongan Arab, ya. Nah itu. Nanti Inggris baru datang nanti pada tahun 1496. Ya, Inggris baru masuk di situ yang mulai menjajah. Ya, itu penetrasi asing masuk ke dunia Islam. Ya, jadi sinkretisasi memang betul itu pada masa Sultan Akbar. Dia sudah melakukan sinkretisasi di situ. Nah, ya,
Jadi itu dilanjutkan nanti masa Syekh Jehan. Makanya ya Syekh Jehan pencitraan yang kita lihat sekarang itu Taj Mahal itu dibilang masjid bukan. Ya, dibilang seperti masjid tapi bukan juga. Tapi dia kuburan. Ada menaranya 4, ada kubahnya jadi seperti. Tapi itu adalah ala Persia. Karena memang Shah Jahan itu adalah Persia, ya, bapaknya orang Persia. Sehingga itu bercorak Turki, bercorak budaya Islam, bercorak budaya Persia. Itu Taj Mahal melambangkan bahwa memang arsiteknya pada waktu itu luar biasa. Ya, jadi memang ada ya sinkronisasi di sana Islam karena itu memang tradisi. Kenapa itu tidak berubah? Karena dakwah kurang masuk di sana. Ya, di film-film di India kan adakah pernah kita lihat orang ceramah? Kecuali di Pakistan. Pakistan itu memang dunia Islam di situ, mayoritas Islam. Kalau di India, apakah itu ada pembatasan untuk mengambil ya dakwah melalui media, ya, media televisi atau tidak? Tapi yang ditonjolkan itu adalah tradisinya. Tradisi itu melalui film-film India. Ya, film-film India itu menandakan bahwa memang pada masa itu ya India itu ahli seni, ya, ahli sastra. Sehingga nanti pada masa Sultan Akbar semua kitab-kitab suci India itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti ya Anda pernah lihat Kalila dan Damina. Seperti itu dari India sebenarnya baru diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalila dan Damina. Itu dari India. Ya, itulah ya seni-seni yang ada di situ memang menarik karena memang pakaiannya yang luar biasa dan itu dari sutra karena memang di India ya dari Hadramaut masuk ke India wilayah perdagangan terdiri daripada banyak jalur-jalur perdagangan melalui sungai. Ya, sehingga pusat-pusat perdagangan itu banyak. Dia di Pakistan, di India, ya, Gujarat, ya Gujarat kan tempat persinggahan pertama kali orang Barat di situ. Di Gujarat ya namanya pulau apa Goa ya, kota Goa namanya, bukan Goa di sini. Nah itu ya, jadi memang dia adalah jalur sutra sehingga pakaian-pakaian indah itu banyak memiliki sutra dan orang memiliki pakaian sutra itu bukan sembarangan tapi orang tertentu, itu golongan-golongan menengah ke atas. Ya, terus kenapa India pakaiannya pakaian jas? Karena itu ya sinkronisasi dari pakaian asing. Sebenarnya pakai dasi, pakai jas itu ya pakaiannya orang Barat. Kenapa dia pakai dasi tertutup pakaian Barat? Karena di sana ada musim dingin. Musim dingin harus memakai jas ya dan kerat tertutup. Ya, Indonesia meniru-niru itu. Diambillah juga pakaian itu karena pernah Barat menjajah kita. Ya, jadi bukan busana muslim itu dasi. Jas yang kita pakai itu budaya Barat. Oke. Ada lagi? Ya, Apuam Prof sudah Oh iya, sudah sampai. pukul 2.50. Ya. Tunggu ya, sudah mau mengaji orang. Iya, Saya kira ini terakhir pertemuan kita. iya, Ya, Prof. mudah-mudahan kita bisa ketemu di S3 nanti. Saya di situ memangku ya sejarah dunia Islam. Seluruh dunia Islam ya yang akan dibahas di situ. Apakah Amerika, apakah Perancis, apakah Israel, apakah Persia, ya semua itu akan dibahas di dunia Islam modern. Dan saya mengucapkan ya maaf kalau ada kekurangan-kekurangan ya, dan semoga kita bisa ketemu kembali di hari yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan tentu adanya kebersamaan ini maka kuliah kita bisa berjalan dengan baik.
Saya minta terima kasih banyak ya. Syukran juga Prof. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Prof. Ya, Syukran. amin. Ya, terima kasih banyak Prof. Iya, terima kasih juga. Saya kira demikian perkuliahan kita siang hari ini. Syukran untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.